Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran dari pelajaran Muyasar ini. Nah, sekarang kita lanjut masih di maf'ul mutlak. Silakan kita bahas PR-nya dari nomor 1. Ya, dari nomor 1. Pak Umar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Nomor 1 Pak Umar, baca terus jawab. Ya, Ustaz. Nomor 1, saya paham, betul-betul paham gitu. Ya. Apa? Fahim tuh fahman. Ya, fahim tuh fahman. Ini maf'ul mutlak yang mana? Fahman. Ini maf'ul mutlak yang mana? Kan maf'ul mutlak ada 3 kan? Oh, iya. Maf'ul mutlaknya litakidil fi'li. Iya, litakidil fi'li. Mumtaz, barakallahu fiik. Nomor 2 Pak Edi, silakan. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Kul di kalimatin thayyibatan. Pakai apa namanya? Pakai maf'ul mutlak. Ya, masdar dari kul apa? Dari kola masdarnya apa? Kaulan. Kul Ya, kaulan. Kul kaulan. Di kalimat. Kul kaulan, berkatalah dengan satu perkataan. Perkataannya yang seperti apa? Oh ya. Hasan itu. Iya, hasanan atau khairon. Jadi jawabannya Kul kaulan khairon. iya, kul kaulan khairon gitu. Jadi kaulannya di situ jadi maf'ul mutlak gitu. Jadi maf'ul mutlak yang mana? Yang kedua tuh. Kaulan. Afwan, maf'ul mutlak yang ketiga, linauihi ya, linauihi. Jadi maf'ul mutlak yang ketiga yang seperti ini nih. Darabtu darban syadidan gitu kan. Nazartu nazran tawilan. Berarti kul qaulan hasanan atau kul qaulan khairan. Bisa. Seperti itu ya. Jadi ini maf'ul mutlak linauihi, maf'ul mutlak linauihi untuk menjelaskan jenisnya. Itu dengan cara itu tadi bisa dijadikan sifat ya, dikasih sifat atau dalam bentuk idhofah. Ya. Anda penyantum belum sempat koreksi ya, belum sempat koreksi. Nah, Ustaz. Lanjut nomor 3. Pak Umar. Saya sujud 1 kali sujud. Sajad tuh sajdatan. Iya, sajad tuh sajadatan. Jadi ini maf'ul mutlak yang mana? Li adadihi. Iya, maf'ul mutlak li adadihi yang kedua ini kan, dorob tu dorbatan, nazor tu nazrotan, ya kan? Sajad tu sajadatan. Ya, atau mau pakai fi'il mudhari misalnya asjudu, ya asjudu sajadatan. Jadi wazan masdarnya itu fa'latan ya. Wazan dari masdarnya itu fa'latan. Jadi sajadatan. Lanjut Pak Edi nomor 4. Saya duduk seperti duduknya ulama. Jalas tu julusal ulama'i. Ya, mumtaz. Nomor 5 Pak Umar. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Qumtu qiyaman
jundin. Ya, kumtu qiyamal jundi atau qiyamal jundin boleh. Lanjut nomor 6 Pak Edi. Saya minum, betul-betul minum. Syarib tuh syarban. Iya, itu ya maf'ul mutlak. Yang keberapa yang pertama ya? Litakidil fi'li. Litakidil fi'li. Nah, syarib tuh syarban. Nah, ada yang ditanyakan dari PR-nya? Ya, kalau tidak ada, sudah jelas ya PR-nya ya, 6 ini 6. Kita lanjutkan ya. Masih berkaitan dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Masdar di sini ya. Tadi kan maf'ul mutlak itu harus berupa masdar ya. Masdar yang apa? Yang diambil dari fiilnya. Kalau misalnya sajadah, ya berarti sajadan gitu kan. Kalau misalnya doroba ya dorban gitu. Jadi masdar yang dipakai sebagai maf'ul mutlak itu adalah masdar yang diambil dari fiilnya. Nah, ternyata di sini dibagi dua ya. Masdar itu ya ada yang ditinjau dari secara lafaz, ya itu tadi yang kita bilang bahwasanya dia itu masdarnya diambil dari lafaz fiilnya. Jalas tu julusan, gitu kan? Jalas tu julusan. Kumtu qiyaman, kumtu qiyaman. Jadi qiyam itu masdar dari koma, ya kan? Ternyata maf'ul mutlak juga boleh ya ketika kita menggunakan masdarnya masdar maknawiyun ya, masdarnya masdar maknawi, yaitu jadi kita pakai masdar ya yang maknanya saja sama ya, maknanya itu semakna dengan masdar dari fiilnya. Jadi boleh kita katakan jalastu qu'udan, karena qu'udan ini dia masdar dari qa'ada, sedangkan qa'ada juga sebenarnya secara makna mirip seperti jalasa. Jadi boleh juga jalastu qu'udan ya, sebagai ganti jalastu julusan. Jadi masdarnya itu punya makna yang sama meskipun enggak langsung dari masdar fi'il jalasa gitu kan. Masdar dari fi'il jalasa. Kumtu wukufan, aku berdiri, aku benar-benar berdiri. Jadi waqafa juga sama, berdiri. Nah, ini masdar yang diambil dari yang semakna dengan masdar dari fiilnya. Nah, itu juga boleh. Ya, selesai pembahasan tentang maf'ul mutlak. Ya. Pembahasan tentang maf'ul mutlak. Nah, jadi yang sudah dipelajari berarti maf'ul bih, kemudian maf'ul li ajli ya. Maf'ul li ajli itu clue-nya apa? Masdar af'alul qulub. Kemudian jadi maf'ul bih, kemudian maf'ul li ajli ya. Apa saja yang sudah berlalu? Maf'ul fi ya, maf'ul fi dzaraf. Itu yang kemarin kita bahas, maf'ul fi. Dan yang keempat adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini yang ada 3 jenis ya. Li ta'kidil fi'li, li adadihi, li nau'ihi. Untuk menjelaskan, memberikan penekanan, memberikan penjelasan jumlahnya, atau memberikan penjelasan dari sisi jenis. Nah, selesai pembahasan maf'ul mutlak. Kemudian yang kelima yaitu al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah ini termasuk maf'ul yang jarang ya, bahkan Allah alam ya, sepertinya nggak ada di Al-Quran. Ya, sepertinya tidak ada di Al-Quran. Mungkin ada, cuman itu sekalinya pun ada bisa di-i'rab dengan i'rab yang lain. Jadi ini termasuk yang jarang. Yaitu al-maf'ulu ma'ah. Sekarang kita bahas. Al-maf'ulu ma'ah. Ya, al-maf'ulu ma'ahu ismun waqa'a ba'dal wawi allati bima'na ma'a. Jadi maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dia itu terletak setelah huruf wawu, ya, setelah huruf wawu. Allati bimakna ma'a, yang huruf wawu itu maknanya ma'a. Ma'a itu bersama. Ya.
Ma'a itu artinya bersama. Jadi wa di sini bukan artinya dan ya, tapi nanti artinya bersama. Liyadulla ala syai'in hasala bimusahabatihi. Yang menunjukkan atas sesuatu yang ya apa namanya keberadaannya itu selalu hadir ya, selalu hadir. Jadi menunjukkan kebersamaan. Misal, saro aliyun wan nahro. Berarti apa? Ali berjalan wan nahro. Di sini bukan dan sungai, karena sungai tidak bisa berjalan. Tapi maksudnya selama Ali itu berjalan, maka sungai itu senantiasa musahabah. Senantiasa ya bersamaan dengan Ali. Atau bisa kita terjemahkan, Ali berjalan menyusuri sungai, gitu ya, menyusuri sungai. Ja'a abi wa guru basyamsi, ya telah datang abi bapakku dan ya ini bukan dan ya, tapi apa? Bersamaan dengan terbenamnya matahari ya. Bersamaan dengan terbenamnya matahari. Jadi wa di sini maknanya ma'a. Wa di sini maknanya ma'a. Kemudian saro Ahmadu wasyari'a. Ahmad berjalan ya menyusuri jalan. Syari itu jalan. Kemudian sirtu wal jabala. Sirtu wal jabala. Aku berjalan ya bersama dengan gunung gitu ya. Maksudnya menyusuri gunung. Jadi waw di sini maknanya ma'a ya. Secara ini maknanya ma'a. Dan ini memang termasuk yang jarang. Jadi maf'ul muma'ahnya mana? Itu setelah wawu ma'ah. Itu lafaz an-nahra, asy-syari'a, al-jabala, dan guruba. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat catatannya. Catatan. Perbedaan antara wawu atof dan wawu ma'ah. Ya. Jadi kalau wawu atof itu maknanya dan. Yang pertama, ya, kalau sekiranya tepat dijadikan wawu atof, ya, maka jadikanlah wawu atof. Ya. Misal contoh, saro aliyun, ya, Ali berjalan wa ahmadu. Nah, ini kan ini dijadikan atof, jadi Ahmadnya itu domah, ya, dia marfu. Jadi Ali dan Ahmad ya berjalan, Ali dan Ahmad berjalan. Karena bisa juga kita baca saro aliyun wa ahmada. Berarti Ali berjalan bersama dengan Ahmad. Jadi Ahmadnya sebenarnya berjalan juga ya. Ahmad itu juga sebenarnya berjalan. Ya, tapi dia menunjukkan apa namanya penekanan bahwa dia ketika Ali berjalan itu Ahmad ada. Ya, menyertai si Ali, ya, menyertai si Ali. Kemudian yang kedua, wawu ma'iyah itu selalu mansub. Nah, ini bedanya. Sedangkan wawu atof, maka isim setelahnya ya dia tergantung ya kepada apa yang dia ikutkan. Ya, kalau ma'atufnya domah marfu, maka setelah wawu atof jadi ikut marfu. Ya. Tapi kalau wawu ma'iyah, maka dia mansub. Ya. Maka dia mansub karena dia termasuk mansubatul asma. Nah, kemudian yang ketiga, pelaku pada wawu atof ya itu terdiri dari dua belah pihak, sedangkan pelaku dari wawu ma'iyah itu hanya satu pihak. Makanya sebenarnya Anda sering contohkan ya, meskipun ini ijtihad saja ya. Jadi kalau misalnya contohnya saro aliyun wa ahmada gitu misalnya ya. Saro aliyun wa ahmada berarti yang berjalan itu sebenarnya hanya Ali. Ya, adapun Ahmad, ya dia tidak mesti dia berjalan, tapi selama Ali berjalan, maka Ahmadnya itu senantiasa musahabah, senantiasa menyertai si Ali. Makanya kemungkinan misalnya Ahmadnya itu digendong gitu ya. Jadi Ali berjalan dan Ahmad bersama dengan Ahmad. Ya mungkin Ahmadnya digendong gitu atau ya mungkin dia naik mobil gitu ya, alinya jalan gitu ya, seperti itulah secara realita. Jadi kalau wawu atof, kalau kita bacanya aliyun wa ahmadu, ya dua-duanya berjalan.
Sedangkan wawu ma'iyah pelaku inti ya dari fiilnya itu cuma satu, yaitu si Ali. Nah, kemudian dawabit yang kedua, kalau setelah wawu ini memang kita bisa jadikan atau kita anggap wawunya wawu athof, maka jadikan saja wawu athof gitu ya. Bedakan misalnya seperti contoh yang tadi, yaitu yang sungai, kemudian gunung, jalan, itu kan nggak bisa melakukan fiil-fiil saro gitu ya, atau ja'a gitu ya. Nah itu kalau nggak bisa, maka kita bisa prioritaskan dia sebagai wawunya itu wawu ma'iyah, ya, wawunya itu wawu ma'iyah. Jadi lihat konteks ya, lihat konteks kalimat. Ya, selesai pembahasan tentang maf'ul ma'ah. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Silakan. Iya, Tat. Apa Tat? Tanya, Tat. Ya. Jadi berarti kalau wawu ma'iyah ini yang keduanya itu selalu pasif. Apakah ini berarti seringkali untuk wawu ma'iyah ini yang keduanya itu seringkali benda mati akhirnya ya, Tat ya? Iya, jadi dua model memang. Jadi di perinciannya dua. Jadi setelah wawunya ini itu dia benda mati atau benda hidup. Jadi kalau benda mati ya, ya itu. Jadi mungkin banget jadi wawu apa namanya maf'ul ma'ah. Tapi kalau misalnya dia benda hidup dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan fiil tertentu gitu ya, maka sebenarnya kayak misalnya tadi contoh Ali dan Ahmad, itu kan kalau gundul ya, kalau gundul itu bisa dibaca dua, tapi mana yang didahulukan? Maka kita dahulukan sebagai wawu athof, maka dia bacanya Ahmadu. Jadi selama ya isim setelah wawunya ini bisa melakukan apa namanya satu pekerjaan atau satu fiil yang ada di depannya itu, maka dahulukan sebagai wawu athof. Jadi kalau misalnya ada berarti ya yang wawu ma'iyah misalnya seperti bersama dan Allah bersamanya itu mestinya pakai wawu ma'iyah ini ya, Ustaz? Nah, itu kalau itu lafaznya ya biasanya pakai ma'a ya, biasanya pakai ma'a ya. Biasanya pakai ma'a dan itu pun sebenarnya ya itu beda sih ya sebenarnya kalau yang itu beda dengan maf'ul ma'ah ini sih sebenarnya. Oh, baik. Syukran. Nah, dan ini memang bahkan kata sebagian ulama sih nggak ada ya, nggak ada di Al-Qur'an yang mau maf'ul ma'ah ini. Wallahu alam. Kalau misalnya ada i'rabul Qur'an kemudian mengi'rab ya di Al-Qur'an maf'ul ma'ah, sebenarnya masih bisa di istilahnya ditakwil gitu ya, di i'rab dengan yang lain gitu, di i'rab selain maf'ul ma'ah tuh masih bisa. Jadi malah sebenarnya cenderungnya lebih nggak ada ya contoh maf'ul ma'ah di Al-Qur'an. Wallahu alam. Bahkan di sebagian kurikulum itu maf'ul ma'ah ini hilang ya, nggak diajarkan karena abstrak gitu. Ya. Gitu. Karena abstrak puisi gitu. Kali ya, Tat ya. Jadi Ana pernah diskusi ya sama yang kuliahnya di jurusan bahasa Arab ya, di bahasa Arab di UIN apa ya, nggak usah di UIN. Waktu itu anak baru kemarin ya, Ana ikut apa pengkaderan MUI ya, kemudian ketemu ada peserta dari UIN bahasa Arab gitu. Ana tanya, antum kalau ngajarin maf'ul ma'ah gimana gitu? Oh enggak, itu Ana hapus katanya dari kurikulum saya kalau ngajar katanya. Karena abstrak katanya. Gitu. Wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi ini emang menarik sih ya, maf'ul ma'ah ini. Nah, barakallahu. Lanjut, sekarang yang keenam. Nah, kalau yang ini banyak. Hal ya, al-hal. Al-halu ya, ini isim mansub yang keenam. Jadi mansub ada berapa nih? 12-an ya. 6 lagi. Al-halu ismun yuzkaru li bayani hay'ah. Jadi hal itu adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan hay'ah. Hay'ah itu keadaan ya, keadaan. Makanya hal ini tepat sebagai jawaban kaifa gitu, bagaimana. Maka jawabannya hal ya. Bagaimana kaifa jaa misalnya.
Bagaimana dia datang, misalnya ja'a rokiban, dia datang sambil berkendara. Nah, libayani hayatil fa'ili ya bisa menjelaskan keadaan fa'il, awil maf'uli bih atau maf'ul bih ya, atau yang lain juga sebenarnya mubtada, khobar, pokoknya keadaan siapapun, mubtada, khobar, isim kana ya dan seterusnya hina husulil fi'li, ketika fi'il itu terjadi ya, terjadinya satu perbuatan. Mislu contohnya ja'a Muhammadun rokiban. Ja'a Muhammadun rokiban. Muhammad datang sambil berkendara. Shalla Aliun jalisan. Ali salat sambil duduk. Ya. Kemudian akalal waladu qa'iman, anak kecil laki-laki itu makan sambil berdiri. Maka halnya itu mana? Yaitu lafaz rokiban, jalisan, ya. Kemudian qa'iman. Nah, itu yang mansub itu sebagai hal. Dan dalam contoh ini dia jadi kalau ada hal itu ada sohibul hal. Ya, jadi kalau ada hal, ada keadaan, maka mesti ada sohibul hal, yaitu pemilik dari keadaan itu. Yaitu kalau dalam contoh ini fa'ilnya ya. Ja'a Muhammadun, Muhammadnya kan, Muhammad dia datang rokiban sambil berkendara. Jadi sohibul halnya Muhammad. Jalisan hal sohibul halnya Ali ya. Akalal waladu qa'iman, berarti qa'imannya hal, sohibul halnya al-walad. Dan perlu diperhatikan bahwasanya hal itu nakirah. Jadi hal itu mesti nakirah. Sedangkan sohibul hal itu mesti ma'rifah. Itu kaidahnya ya. Jadi hal itu nakirah, sedangkan sohibul hal itu mesti ma'rifah. Wa alamatuhu an yasluha wuqu'uhu jawaban li kaifa. Dan tanda dari hal yaitu apa? Keberadaannya yasluha itu cocok ya, tepat, jawaban sebagai jawaban li kaifa ya atas pertanyaan bagaimana. Jadi bagaimana kaifa ja'a Muhammad, bagaimana Muhammad datang? Jawabannya rokiban, sambil berkendara. Wa syartul hali, dan syarat hal, an yakuna nakirah. Ya dia mesti nakirah. Wa an yakuna sahibuhu, sedangkan syarat dari sahibul hal itu ma'rifatan. Dia harus ma'rifah. Ya, jadi itu poin pentingnya ya. Jadi hal itu nakirah, sahibul hal itu mesti ma'rifah. Nah, sekarang pembagian hal. Ya, pembagian hal ini ada dua. Ada yang mufradah, ya, ada yang murakkabah. Mufradah itu apa? Mufrad di sini bukan lawannya dari musanna atau jama, ya. Tapi mufrad di sini maksudnya si halnya itu terdiri dari satu kata saja, bukan terdiri dari rangkaian beberapa kata atau rangkaian beberapa kata yang membentuk satu kalimat. Kemudian kalimat itu berkedudukan sebagai hal, bukan. Jadi mufrad itu satu kata saja tunggal. Jadi cirinya itu kelihatan. Kalau dia mansub ya kelihatan tanda mansubnya, entah fathah, entah yang lain, gitu ya. Shalal waladu jalisan. Maka ini kelihatan jalisan. Kemudian sholatil bintu jalisatan. Seorang anak kecil laki-laki sholat sambil duduk. Ini juga menarik bahwasanya hal juga dia mengikuti dari sisi mudzakkar muannasnya ya dengan sohibul halnya. Karena di sini sohibul halnya perempuan, maka jalisatan juga ikut ya menjadi muannas. Kalau dua orang juga sama. Jadi antara hal dan sohibul hal juga mencocoki dari sisi jumlah. Sholal waladani jalisaini ya. Waladani ini fa'il bagi sholat dan dia juga sekaligus sohibul halnya. Dan sohibul halnya di sini dia mudzakkar kemudian musanna, dua orang. Maka halnya pun demikian, dia juga harus mudzakkar dan mansub ya. Dan dia juga musanna, dua orang. Menjadi mansubnya jalisaini. Sholatil bintani kalau perempuan jalisataini ya gitu kan. Kemudian sholal auladu jalisina ya jalisina.
Sholatil banatu jamak muannas salim berarti jalisatin. Halnya juga seperti itu. Mansub kemudian jamak muannas salim jalisatin. Nah, bedakan dengan yang murakkab. Jadi kalau murakkab itu halnya itu tidak terdiri dari satu kata, melainkan dia bisa jumlah ya, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah gitu ya. Misal ja'al waladu yabki, berarti telah datang seorang laki-laki, anak kecil laki-laki, yabki jumlah fi'liyah di sini ya sebagai hal sambil menangis. Ja'a Aliyun yamshi, Ali datang yamshi sambil berjalan. Itu contoh ketika halnya jumlahnya jumlah fi'liyah. Bisa juga halnya itu jumlah ismiyah. Semisal la tashrab, janganlah kamu minum. Wa, nah di sini ada wawu yang lain, bukan wawu atof, bukan juga wawu ma'iyah, tapi namanya wawu hal. Ya, jadi ada wawu hal yang memperantarai antara kalimat sebelumnya dengan kalimat haliyah ya. Ini jumlah ismiyah. Wa anta qaimun, janganlah kamu minum dalam keadaan kamu berdiri. Sama kayak firman Allah taala ya, la taqrabus shalah ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Ini ayat berkaitan dengan step by step pengharaman khomer ya kan. Jadi pelan-pelan. Janganlah kalian dekati sholat ya wa antum sukara. Nah, itu juga wawunya waw hal antum sukara jumlah ismiyah mubtada khobar ya, jumlah ismiyahnya itu sebagai hal. Nah, ini dua contoh hal yang mufrad dan murakkab. Ya, mufrad dan murakkab. Nah, di sini ada kaidah. Ya. Kaidahnya kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah fahiya sifah. Jadi kalau ada jumlah, setiap jumlah kemudian jumlah itu maksudnya bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Waqa'at dia terletak setelah satu isim nakirah. Maka jumlah tersebut adalah sifatnya. Jadi dia di-i'rab sebagai sifat dari si kalimat itu di-i'rab sebagai sifat bagi isim nakirah itu. Misal sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya awwaladin solihin ya, dan juga anak yang soleh. Jadi sini kan ada isim nakirah nih, waladin solihin yad'u lahu, kemudian datang setelahnya ada jumlah fi'liyah yaitu yad'u lahu yang dia mendoakan bagi orang tuanya. Maka jumlah fi'liyah yad'u di situ kan ada jumlahnya yad'u. Nah, itu disepaket ya, jumlah fi'liyah itu di-i'rab sebagai sifat. Ya, nanti kita akan belajar ya bab na'at. Nanti kita akan belajar bab na'at. Na'at atau sifat bagi waladin, gitu. Jadi memang anak yang soleh itu memiliki sifat senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, gitu ya. Nah, kaidah yang kedua ini berkaitan dengan materi kita yaitu kullu jumlatin, setiap jumlah ismiyah atau fi'liyah waqa'at ba'dal ma'rifah, terletak setelah isim ma'rifah, fahiyah hal, maka dia adalah hal. Contoh, ja'al waladu yabki, telah datang seorang anak kecil laki-laki, al waladnya ini ma'rifah, ada alif lam, kemudian ada jumlah fi'liyah, yabki, berarti dalam keadaan menangis. Jadi telah datang seorang anak kecil laki-laki dalam keadaan menangis. Kenapa? Ya, di sini diartikan sebagai hal karena dia terletak setelah isim ma'rifah. Kalau misalkan kita jadikan dia nakirah, ja'a waladun gitu ya. Jadi nggak ada alif lamnya. Ja'a waladun yabki, berarti nanti yabki-nya itu nggak jadi hal. Jadinya apa? Nomor satu, jadinya sifat. Jadi mungkin diterjemahkannya telah datang seorang anak kecil laki-laki yang cengeng gitu ya. Jadi nangis mulu gitu. Kalau dia datang tuh selalu nangis.
Tapi kalau ja'al waladu yabki, ya pokoknya ketika itu dia datang sambil nangis. Ya, mungkin kemarin-kemarin ya nggak nangis. Tapi kalau misalnya dia nakiroh, waladnya ja'a waladun yabki, memang itu sifat dia gitu ya. Sifat dia yang senantiasa nangis gitu ya. Cengeng lah. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan untuk hal? Ustaz Afan, ini klarifikasi aja. Ini yang dicontoh yang di atas ini yang ja'a aliyun yamsi. Ini jadi hal karena aliyunnya ma'rifah ya, karena Betul. isim alam. Ya, karena alam, betul. Karena dia nama. Nama Oh, termasuk ma'rifah ya. Di pelajaran sebelumnya, Anwa'ul Ma'rifah. sementara yang atas al-waladu karena ada alif lam gitu. Ya, betul. Kemudian yang ketiga apa tuh, Pak? Sohibul halnya mana? La tashrob. Tasrobu, la tasrobu, Jazm ya, la tashrob. la tasrob. Sohibul halnya mana? Kan halnya antako imun. Anta ya, Ustaz? Domir Domir mustatir, bukan? ya. Domir yang ada di dalam tashrob. Itu kan Tasrob. apa? Domir anta ya. Nah, mustatir. Ya. Jadi domir antanya itu sebagai sohibul halnya. Ya, sohibul hal. Oh, Gitu ya, mustatir ya, nggak kelihatan. Nah, gitu. Jadi memang sohibul hal itu dia ma'rifah. Ustaz, Ya, Ustaz? Apakah sohibul hal itu selalu marfu atau enggak ya, Ustaz? Kalau dilihat dari contoh-contoh yang disebutkan, kayaknya kok marfu semua ya, Ustaz? Apa gimana? Iya, nggak mesti. Jadi bisa aja kita mau memberikan penjelasan ya berupa hal kepada maf'ul bih, itu bisa. Ya, misalnya inilah apa namanya? Nah ini nih contoh ya. Kita lanjut ya ketentuan hal, kita lihat. Ketentuan hal yang pertama, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul ya. Jadi memang beda nih dengan maf'ul ajlih kan masdar ya. Kemudian maf'ul mutlak masdar ya. Kalau hal itu bukan masdar, tapi dia itu bentukannya isim fa'il ya. Semisal tadi jalisan ya. Kemudian qaiman ya, misalnya solai itu jalisan, aku sholat sambil duduk ya. Jadi isim fa'il atau isim maf'ul. Kemudian yang kedua, hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Ini terjemahannya aja. Jadi sambil atau dalam keadaan. Kemudian yang ketiga, hal itu nakiroh, sedangkan sohibul hal harus ma'rifah. Nah, kemudian jika keduanya nakiroh atau ma'rifah, nah ini contoh ya. Jika keduanya nakiroh atau ma'rifah, maka keduanya menjadi sifat. Maksudnya apa? Contoh, la tashrab, janganlah kamu minum ma'an harron. Ya, ma'an harron. Berarti janganlah kamu minum ya apa namanya? Air yang panas, ya, air yang panas. Kalau ini dua-duanya nakiroh. Kata la tashrab al-ma'a al-harra, ini juga sama. Dua-duanya ma'rifah. Berarti itu sifat. Janganlah kamu minum janganlah kamu minum air yang dia sifatnya panas. Tapi bisa ini kita ubah ya sebagai salah satunya jadi hal. Ya, jadi misal kita katakan la tashrab al-ma'a harran gitu. Misalnya. Jadi janganlah kamu minum air dalam keadaan panas. Berarti itu kan mau menjelaskan maf'ul bihnya kan? Mau menjelaskan maf'ul bihnya. Itu juga contoh lah kalau mau dicontohkan halnya itu menjelaskan maf'ul bih gitu ya. Seperti itu. Atau misal kita punya contoh misalnya yang mudah ya, doroba aliyun al-kalba jalisan, misalnya begitu. Doroba aliyun al-kalba jalisan. Kira-kira terjemahannya apa? Doroba aliyun al-kalba jalisan. Ali telah Ali telah memukul anjing. Sambil yang duduk siapa yang duduk?
Ali. Nah, itu ya rancu ya, kalimatnya rancu. Jadi dia mau dua-duanya masalahnya ada isim ma'rifah ya kan? Aliyun ma'rifah. Tadi Anda sebut juga al-kalba pakai alif lam. Nah, itu juga bisa jadi target sebagai sohibul hal. Makanya kalau contohnya doroba aliyun kalban jalisan, nah itu jelas alinya mukul anjing, dia si alinya itu sambil duduk gitu. Karena ya sohibul halnya itu fa'il ya sebagai fa'il seperti itu. Tapi kalau misalnya doroba waladun al kalba jalisan ya doroba waladun al kalba jalisan berarti ada anak kecil dia mukul anjing yang anjingnya lagi duduk ya gitu karena sohibul halnya itu dia ma'rifah itu maf'ul bih ya al kalba itu Pak Umar. Ya. Nah. Oh, jadi kalau maf'ul bihnya itu ma'rifah, maka halnya untuk si Yang ma'rifah. yang kedua ya tadi, yang iya, ma'rifahnya. jadi memang contohnya kan si fa'ilnya waladun ya dibikin nakirah, tapi kalau fa'ilnya juga dia ma'rifah jadi bingung sih memang gitu ya. Gitu. Jadi memang dawabitnya ketentuannya itu adalah hal sohibul hal itu ma'rifah. Tapi nggak ada ketentuan dimasukkan ke mana yang lebih cocok gitu ya, Tat? Enggak, emang itu jadi bebas sih sebenarnya. Halnya itu tergantung si pembicara mau bawa arahnya kemana gitu. Lihat konteks gitu ya, Tat? Iya, nah. Kemudian yang kelima, hal harus selalu mengikuti sohibul halnya dari sisi mudzakkar muannas dan mufrad musanna jama. Ini seperti yang tadi ya. Jadi dia ngikutin mudzakkar muannas, mufrad musanna. Nah, seperti itu. Nomor 1, silakan. Pak Win nomor 1. Terjemahkan. Tarjim ilal lughatil arabiyyah. Silakan. Syarobat Nurhayati Jalisatan. Ya, Syarobat Nurhayati Jalisatan. Ya, lanjut. Nomor 2. Mas Denika. Syaroba Lutfi Jalisan. Jalisan ya, jalisan. Gitu. Lanjut Mas Diat, nomor 3. Baca soalnya. 2 anak laki-laki itu minum sambil duduk. 2 anak laki. Itu aja di tasrif. Syaroba, syarobu. Gitu. Berarti apa 2 anak laki-laki? Oh, afwan. 2 anak laki-laki ya. Berarti syaroba waladani ya. Syaroba waladani jalisannya juga harus di ini juga ya, Tat ya? Disesuaikan ya? Diduain. Dijadikan 2 kemudian mansub. Saroba apa Sariba ya, Ustaz? Syariba ya. Sariba Yasrobu kalau nggak salah ya. Ya, Syariba. Oh, Sariba. Sariba. Syariba ya. Al-waladani. Al-waladani, mumtaz, ma'rifah dia. Sohibul hal. Ini ngubah jadi musananya gimana ya, Tat ya? Jalisun berarti kan jalisani kan? Oh, gitu aja. Jalisun terus jalisani gitu ya. Terus dimansubin. Jalisaini gitu. Iya, jadi ulang dari depan. Syariba al-waladani Jalisa. Oh, jalisaini ya. Iya. Syariba al-waladani jalisaini. Lanjut nomor 4. Mas Armi. Syaribal bintani jalisan. Salah. Fiilnya salah, fiilnya.
Cewek. Oh iya, iya, iya. Saribatil bintani jalisan. Itunya halnya musanna, terus muannas, terus mansub. Coba. Jalisatan Gimana? diduain gitu. Oh, jalisatan. Dijadiin musanna jadi apa? Jalisatani kan? Jalisata ini. Nah, ulang dari depan.